Seperti yang telah saya nyatakan, pekerjaan di bidang umur ammah sangatlah luas. Bidang ini bertanggung jawab untuk menyusun rencana demi menjaga stabilitas ekonomi jemaat. Mereka bertanggung jawab juga untuk membimbing anggota jemaat sehubungan dengan pekerjaan dan mata pencaharian lainnya. Mereka bertanggung jawab dalam upaya-upaya mengkhidmati umat manusia. Mereka harus mendamaikan masalah perselisihan yang ada dengan cinta dan kasih sayang, dan lain sebagainya. Namun, bidang umur ammah tidak boleh terlibat dalam masalah qada dengan juga ikut mengeluarkan keputusan. Tentu saja, merupakan tanggung jawab umur ammah untuk menerapkan keputusan yang dibuat oleh qada. Jika ada pihak yang terlibat mencoba untuk menghindar atau menunda pelaksanaan keputusan yang telah dibuat, maka merupakan tanggung jawab bidang umur ammah untuk memberitahu pihak tersebut dengan lemah lembut bahwa dengan menolak untuk mematuhi keputusan tersebut berarti merugikan keimanannya sendiri. Kenapa sampai harus merugikan keimanannya sendiri hanya demi meraup keuntungan duniawi yang sedikit? Dan orang-orang seperti ini juga telah membuang-buang waktu saya. Mereka menulis surat kepada saya berulang kali, padahal mereka telah bersalah. Banyak orang yang menjadi sadar setelah dinasihati secara langsung. Alhasil, tugas bidang umur ammah tidak hanya merekomendasikan langkah-langkah hukuman, tetapi juga menyelamatkan orang-orang darinya. Dan mereka harus melakukan semua upaya yang mungkin untuk tujuan ini. Jika mereka melihat sesuatu yang salah, atau merasa bahwa kesejahteraan jemaat dapat terancam, maka mereka harus segera bekerja sama dengan bidang tarbiyat dan meminta bantuan dari para mubalik. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya akan melindungi kesejahteraan jemaat, bahkan mereka juga akan menyelamatkan keimanan banyak orang, dan ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Terkadang perilaku pengurus menimbulkan anggapan yang buruk terhadap nizam jemaat. Misalnya, jika seorang mengirimkan suatu permohonan kepada khalifah untuk memenuhi suatu kebutuhannya, jika pengajuan tersebut berhubungan dengan ketua jemaat, amir nasional, umur ammah, atau bidang tertentu dalam jemaat, lalu pengurus terkait tersebut bersikap keras terhadap orang yang mengajukan permohonan itu dengan mengatakan, "Kenapa Anda tidak mengirimkan pengajuan ini kepada kami?" Akibatnya kasus tersebut tergantung. Para pengurus tidak mengirimkan laporan dengan segera jika datang instruksi dari markas untuk mengirimkan laporan tentang permohonannya itu. Ketika tidak ada jawaban untuk kasusnya tersebut, orang tersebut mulai berpikiran negatif dan langsung menuliskan surat kepada saya. Yang menjadi penyebab timbulnya pemikiran negatif adalah ketika mereka merasa permohonan mereka tidak sampai kepada saya. Ketika proses perkara mereka tertunda lama, orang itu akan mengira bahwa permohonan mereka tidak sampai kepada khalifah. Situasi seperti ini juga muncul. Di satu sisi, para pejabat atau pengurus terkait mempertanyakan mengapa mereka tidak diajak berbicara. Di sisi lain, pengurus itu lantas tidak memproses permohonan tersebut karena ia tidak diajak berbicara. Karena itu, timbul anggapan negatif tentang khalifah dan kantor khalifah. Pada kenyataannya, semua anggapannya ini salah. Semua surat diterima oleh khalifah. Semua surat yang diterima di sini dibuka dan juga dibaca. Tidak ada yang ditahan. Setiap permohonan diteruskan lagi ke jemaat yang berkaitan untuk mendapatkan laporan. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu anggota jemaat bahwa setiap surat yang diterima di sini semuanya dibuka, dibaca, dan diproses. Bidang jemaat terkaitlah yang menunda-nunda dalam memberikan jawabannya. Maka dari itu, pengurus seperti ini seharusnya merasa takut karena tindakan mereka dapat menyebabkan kerenggangan antara anggota jemaat dan khalifah. Mereka akan menyebabkan timbulnya anggapan-anggapan negatif tentang nizam jemaat. Dengan demikian, pengurus yang seperti itu menjadi berdosa. Dengan mempermainkan keimanan orang lain, mereka lantas menjadi berdosa. Jadi, orang-orang seperti ini harus takut. Setiap pengurus harus menyadari, terutama mereka yang dipercayakan untuk mengurus kebutuhan orang-orang. Jika mereka menunjukkan kemalasan dalam pekerjaan mereka dan tidak memenuhi hak-hak manusia, mereka tidak hanya berkhianat terhadap amanatnya, bahkan akan masuk ke dalam cengkeraman Allah Ta'ala. Tercatat dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang imam
di sini juga merujuk pada setiap pengurus yang menutup pintunya bagi orang-orang yang membutuhkan, para tunawisma, dan orang-orang miskin, maka Allah Ta'ala akan menutup pintunya di langit untuk memenuhi kebutuhannya. Jika ada pengurus atau siapa saja yang bekerja di kantor jemaat yang memiliki pola pikir seperti itu, maka mereka harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan semua orang secepat mungkin dengan menjunjung rasa takut kepada Allah Ta'ala. Atau, paling tidak, mereka harus menyampaikan laporan mereka secepat mungkin. Setelah itu, menjadi tugas pusat untuk menilai sejauh mana laporan tersebut dapat diselesaikan. Namun, dengan tidak merespon atau mengesampingkan permintaan seseorang, ini merupakan suatu kesalahan yang besar. Oleh karena itu, kita harus melakukan segala upaya untuk berusaha sekuat tenaga meraih ridho Allah Ta'ala. Kita harus senantiasa menaruh perhatian pada kebajikan-kebajikan